Puji Tuhan, tentu pagi hari ini sama-sama kita bisa mengatakan bahwa benar Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kalau hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengar kebenaran firman Allah dengan tema kekuatan perkataan. Kita akan lihat bersama-sama Amsal 12 ayat yang ke-18. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Ada orang yang kurang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, saudara, kita akan melihat bagaimana kuasa perkataan. Kuasa perkataan ini adalah sangat, saudara, penting dalam kehidupan kita. Kita pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana cara kita berkata-kata. Kita sudah belajar banyak tentang Amsal, kitab Amsal. Dan saudara tahu bahwa dalam kitab Amsal ini banyak hal-hal yang luar biasa yang kita temukan di sana. Mengajar kita bagaimana kita menjalankan hidup sesuai dengan Kristus, sesuai dengan gambar Tuhan. Sebab itu kalau saudara melihat dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 24, kita akan baca lagi ayat ini. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, kebenaran ini luar biasa. Kita bisa melihat bahwa perkataan itu punya kuasa. Sebab itu dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara renungkan bahwa Tuhan izinkan kita sudah hidup di dunia berapa lama. Kita kembali renungkan bagaimana perkataan kita selama ini. Apakah perkataan kita sesuai dengan firman? Apakah perkataan kita sesuai dengan kebenaran atau tidak? Dan kita akan melihat pagi hari ini. Kolose pasal 4 ayat 6. Kita lagi baca ayat ini. Kolose 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Firman Allah, saudara, jelas, begitu jelas menjelaskan kita tentang bagaimana kita berkata-kata. Saudara tahu, perkataan ini adalah punya kekuatan yang luar biasa. Perkataan ini tidak berwujud, tapi saudara tahu, walaupun dia tidak berwujud, tapi sangat tajam bagaikan pisau, bagaikan pedang yang menusuk. Perkataan ini tidak berwujud, tapi bagaikan api yang membakar. Sebab itu kita harus menjaga perkataan kita. Jangan sampai kita asal bicara, asal ngomong, asal keluar. Kita harus menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita yang menyenangkan ini adalah perkataan yang sedap didengar orang. Sebab itu saudara kita melihat bersama bahwa dikatakan seperti sarang madu manisnya dan obat bagi tulang-tulang. Artinya perkataan itu sangat berdampak kepada orang yang mendengar. Karena sangat berdampak bagi orang yang mendengar, kita harus menjaga dengan baik. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi berkat dan memberkati orang lain. Supaya setiap ucapan yang keluar dari mulut kita benar-benar bisa
orang lain merasakan manfaatnya. Perkataan ini menyenangkan, berdampak. Karena apa? Setiap perkataan yang keluar itu mencerminkan siapa saya dan saudara. Mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Siapa pribadi kita, kita bisa lihat dari perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang. Sebab itu, biarlah setiap kata yang keluar dari kita ini benar-benar menyenangkan. Contoh saudara, setiap kata-kata yang kita keluar dari kita, kalau kita sudah sampaikan kepada orang itu tidak mungkin akan ditarik kembali. Walaupun saudara mungkin datang kepada seseorang yang sudah saudara mengatai kata-kata yang menyakitkan dia. Walaupun saudara balik dan berkata kepada dia, saudara saya salah berkata-kata, saya minta maaf. Tetapi saudara tahu, walaupun kita sudah minta maaf kepada orang itu, tetapi orang itu tetap sakit hatinya. Tetap berdampak bagi orang yang mendengar. Sebab itu pastikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, pasti itu menyenangkan. Jangan sampai setiap perkataan itu yang kita keluar membuat orang lain hancur dan sakit hati. Karena setiap perkataan itu akan membekas. Bukankah seringkali kita demikian? Kita sudah mengata-ngatain orang, lalu kita sadar ternyata kita salah. Lalu kita datang kepada orang itu lalu katakan, maaf saya salah bicara. Walaupun kita minta maaf kepada orang itu, tetap aja dia pasti terluka. Pasti dia terluka. Sebab itu sebelum kita berkata-kata, saudara harus terlebih dahulu merenungkan. Apakah kata-kata yang akan keluar dari mulut saya ini membangun atau mematikan? Apakah kata-kata yang kita akan keluar itu berkesan baik kepada orang atau tidak? Jadi sebelum kita berkata-kata, kita harus terlebih dahulu memikirkan. Bukan asal bunyi, asal saja berkata-kata. Tapi yang Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan harus berhikmat. Sebab itu Amsal mengajarkan tentang hikmat manusia. Manusia itu harus berhikmat. Karena manusia nggak berhikmat, dia akan melakukan semaunya dia sendiri. Baik dalam dia berkata-kata. Dia tidak peduli apakah kata-kata itu menyinggung, apakah kata itu membuat orang itu sakit, dia nggak peduli. Yang penting dia mengucapkan, itu adalah orang-orang yang nggak berhikmat. Tapi orang yang berhikmat, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata mematikan, bagaikan racun. Seringkali kita mengeluarkan kata-kata bagaikan racun yang keluar. Bagaikan api yang membakar, bagaikan pedang yang menghancurkan. Seringkali ini yang kita lakukan. Dan seringkali berapa banyak orang tidak sadar akan hal ini. Tapi pagi hari ini, kita harus sama-sama mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bagaimana cara hidup kita menjalankan hidup, bagaimana cara kita memikirkan, bagaimana cara kita berkata-kata. Semua diajar dalam kitab Amsal. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi baik serupa dengan gambar Kristus. Itu tujuannya. Supaya apabila kita mengucapkan sesuatu atau mengeluarkan kata-kata atau ucapan itu, kesannya baik. Kesannya baik. Berdampak, memberi faedah. Walaupun kata-kata itu mungkin sederhana, mungkin singkat, tapi gemanya itu luar biasa diingat sepanjang masa. Walaupun kata-kata sederhana, singkat, tapi yang Tuhan ingin supaya kata-kata yang keluar itu berdampak, gemanya itu luar biasa. Orang bisa terkesan dengan kata-kata kita. Dan itu saudara tahu akan diingat sepanjang hidupnya. Contoh saudara,
Bagi orang-orang tua yang hadir pagi ini, bahkan kita seringkali orang tua melakukan banyak kesalahan dalam hal berkata kepada anak-anak. Yang Tuhan inginkan bagi kita, orang tua harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan dalam rumah tangga. Bagaimana juga cara kita berkata kepada anak-anak. Karena ini berdampak bagi anak-anak. Banyak sekali anak-anak hidupnya hancur karena kata-kata orang tua yang gak dijaga. Yang Tuhan mau bagi kita, kita harus berkata-kata dengan penuh kasih. Kita harus berkata-kata kepada anak supaya anak itu dapat dibangun kehidupannya. Yang Tuhan mau supaya kita dapat memberi motivasi kepada mereka. Dapat memberi semangat, menghibur mereka. Kata-kata nasihat yang dapat menghangatkan jiwa mereka. Ini penting, saudara. Sehingga apabila anak mendengar kata-kata orang tua, sulit untuk dia lupakan. Berapa banyak anak yang saya mendengar, sampai sudah tua dia selalu katakan begini, saya ingat apa yang dikatakan orang tua saya. Saya ingat apa yang dikatakan mama saya, papa saya. Sampai hari ini saya gak akan lupa. Karena kata-kata itu manis. Kata-kata itu memberi anak itu motivasi, memberi anak itu kehangatan, memberi anak itu semangat. Sehingga walaupun dia sudah tua, orang tuanya sudah lama meninggal, tetapi ucapan dan kata-kata dari orang tua itu nggak dia lupakan. Ini luar biasa, saudara. Tapi saudara jangan sampai lupa. Sebab itu kita harus jaga setiap ucapan yang kita akan katakan, apalagi kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Setiap ucapan yang kita keluarkan itu akan tertanam masuk sampai ke dalam. Dan sulit untuk dilupakan. Kalau sudah tertancap di hati anak-anak, sulit untuk dilupakan. Ada juga orang tua yang tidak menjaga kata-kata kalau dia berbicara kepada anak-anak. Bukan membangun, bukan memberi dia motivasi, bukan memberi dia semangat atau penghiburan. Tetapi yang seringkali kita lakukan sebagai orang tua, itu kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut kita orang tua. Apalagi kalau kita melihat anak-anak melakukan kesalahan. Cepat sekali mulut ini untuk mengeluarkan kata-kata. Yang sebenarnya kata-kata itu tidak pantas sebagai orang tua untuk mengatakan kepada anak-anak. Tidak pantas. Kata-kata kasar. Kata-kata memang kamu anak bodoh, kamu tolol, cuma tahu makan aja. Dan banyak hal yang seringkali kita tidak sadar kita melakukan kata-kata. Kita anggap sepele, kita anggap biasa. Oh, anak itu kok biasa, saya sudah biasa sama dia ngomongin seperti ini. Tapi saya mau katakan itu nggak biasa. Karena firman Allah katakan di dalam perkataan ada kuasa. Itu akan tertanam dalam hidup anak. Berapa banyak anak hancur hidup mereka. Karena perkataan-perkataan orang tua yang nggak membangun. Selalu memojokkan anak. Selalu menyalahkan anak. Selalu ngatai-ngatai anak. Dengan kata-kata yang kasar, yang jahat. Anak bodoh, anak tolol, cuma tahu makan. Sampai ada orang tua yang suka maki sama anak, maaf bicara. Katakan, bangsat kamu. Saya kata bangsat ini saya waktu kecil jarang dengar. Tapi setelah saya di Jawa Timur, hidup Jawa Timur. Saya lihat orang-orang kok gampang sekali mengatakan kata bangsat. Iya. Dulu saya jarang dengar kata bangsat. Tapi setelah saya hidup di Jawa Timur, saya pikir orang kok gampang sekali ya. Bangsat kamu. Saudara tahu kata-kata itu kata-kata sangat kasar. Sangat menyakitkan bagi hati seorang anak. Dan orang tua harus bertanggung jawab. Begitu banyak anak hidupnya hancur. Dia rasanya tidak punya gairah hidup. Dan rasanya dia merasa dia tidak berguna. Sehingga hidup anak-anak itu nggak ada masa depan. Karena yang terbayang di telinganya, yang terbayang selalu kata-kata orang tua, kamu bodoh, kamu tolol, kamu cuma tahu makan, kamu nggak berguna. Itu yang seringkali
ada dalam hati mereka sehingga mereka untuk berpikir untuk masa depan supaya maju, supaya baik itu nggak ada. Karena yang ada yang mereka dengar hanya kata-kata yang memojokkan mereka. Dan ini saya mau katakan kepada orang tua, ini salah besar. Kalau ada di antara orang tua yang ada pagi ini masih mengatakan itu, saudara harus bertobat. Dan kalau sudah terlanjur, saudara seringkali sudah mengatakan itu pada, saudara harus minta ampun sama Tuhan, minta pemulihan. Karena ini gak mudah. Anak-anak yang sudah mendengar atau sudah tertanam kata-kata yang jelek itu luka di hati, itu luka. Dan untuk menyembuhkan luka ini gak mudah. Saudara harus bayar harga. Sebab itu orang tua setiap mengucapkan kata-kata berpikir, karena baik buruknya anak itu tergantung bagaimana orang tua berbicara. Kalau kita dari kecil kita sudah mengatakan hal-hal yang baik, pasti anak itu akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita dari kecil sudah mengatakan hal jelek, semua jelek-jelek kita tujukan ke anak, itu akan bertumbuh, akan berdampak dalam kehidupan mereka menjadi jelek. Pagi hari ini semua kita ada orang-orang tua yang ada. Kita harus menjaga hal ini. Sebab itu perkataan ini harus dijaga. Kalau ada di antara ibu, bapak, siapapun dia yang hadir pagi ini, yang masih melakukan hal ini, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus minta pemulihan Tuhan. Saudara harus bertobat, merendahkan diri, tiarap Tuhan, robah saya, supaya mulut saya ini baik, mulut saya mengeluarkan kata-kata yang baik, yang berdampak baik buat anak-anak. Sampai saudara, saya pernah melihat anak-anak yang mengalami hal ini, mereka kasihan, hidup mereka tertekan. Sangat kasihan, hidup mereka tertekan, kayak apa ya, nggak ada percaya diri, kayak melakukan sesuatu selalu takut karena membayang-bayangi perkataan dari orang tua. Dan ini memang pernah terjadi. Ada seorang anak setelah dewasa ketemu dengan saya, dia sharing dengan saya, dia memang jiwanya agak terganggu orang ini. Lalu saya pikir kenapa orang ini kok dia sehat segalanya tapi jiwanya agak tertekan dan terganggu sedikit. Setelah saya mendekati dia, saya mulai ngomong-ngomong dengan dia, lalu dia mulai curhat. Sejak kecil dia di keluarganya sering orang tua mengata-ngatain macam-macam. Segala yang jelek-jelek dia. Nggak pernah memuji anak ini. Nggak pernah. Walaupun dia sudah melakukan hal yang baik, tetap orang tua tidak pernah memuji. Tapi adik dan kakaknya selalu dipuji dan bilang hebat, kamu luar biasa. Tapi dia enggak. Dan ini tertanam dalam hati anak ini. Dia bertumbuh mempunyai akar pahit bagi orang tua. Sebabnya hidupnya itu pahit. Kalau lihat orang rasanya ketakutan. Kalau ketemu dengan orang rasanya ketakutan. Kayak orang saudara agak miring sedikit. Seringkali juga saya ketemu dia duduk, dia ngomong sendiri. Lalu saya katakan, Tuhan kenapa dia sudah jadi model begini kayak orang gila. Iya, ngomong sendiri. Tapi saya seringkali kasih motivasi sama dia. Dan saya kasih firman, jangan ingat. Tapi saya gak akan lupa tante, katanya. Orang tua melakukan ini kepada saya. Setiap kali saya gak pernah benar di mata mereka. Semua caci maki ditujukan ke saya. Dan memang dia kayak orang stres. Perkembangannya, pertumbuhan orang ini tidak baik. Karena dia termakan dengan kata-kata orang tua. Saya berpikir waktu itu mungkin anak ini waktu kecil mungkin kurang, walaupun memang gereja juga ada wadah untuk bagaimana membina anak-anak. Tapi kan gereja terbatas. Yang paling banyak peran kepada anak itu orang tua, bukan gereja. Gereja hanya terbatas. Tapi kalau sudah agak besar lalu ketemu dengan orang seperti ini, rasanya untuk memulihkan dia tuh agak-agak sulit semua pendeta-pendeta. Kecuali Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau mungkin dari sejak dia kecil dia sudah ada orang yang mendekati dan membangun jiwanya, mungkin anak ini bisa berubah dan dia bisa kembali melihat bahwa ada harapan. Tapi ini sudah tidak bisa, rasanya sulit. Tapi akhirnya dia pergi ke satu kota lalu dia kembali. Cuma sebentar dia kembali ketemu saya. Lalu setelah itu dia pergi lagi. Dan saya mendengar bahwa dia masuk rumah sakit. Saudaranya telepon saya, dia masuk rumah sakit. Tapi rumah sakit karena apa? Dia stres, kayak jiwanya terganggu.
Lalu saya cuma aduh kasihan ya, saya pernah ketemu lalu saya doakan dia. Tapi akhirnya juga saudara tahu dia meninggal dunia. Dia mati. Ini yang terjadi. Dampaknya itu dahsyat. Dampaknya itu menyakitkan. Dampaknya itu mematikan, merusak. Orang-orang tua yang ada pagi ini, saudara harus ingat hal ini. Dan waktu itu setelah dia meninggal, saudara-saudara datang kepada saya. Lalu mengatakan dia sudah meninggal. Dan memberikan barang-barangnya. Tante, ini barang-barangnya dia, titip aja di gereja ya tante. Karena perlakuan dari orang tua. Luar biasa saudara. Ini saudara contoh-contoh yang kita harus lihat. Sebab itu saya katakan perkataan itu tidak berwujud, tapi sangat tajam tikamannya. Saudara dapat membakar, dapat merusak. Perkataan ini punya kuasa yang luar biasa. Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Tolong ditampilkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Amsal ini luar biasa. Dia mengajar banyak hikmat, hal-hal yang luar biasa. Sebabnya kalau saudara belajar kitab Amsal, di sana saudara akan dapatkan banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan ungkapkan melalui Amsal untuk kehidupan kita, supaya hidup kita menggambarkan Kristus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sebab itu saudara jaga perkataan. Biarlah perkataan yang kita keluarkan itu bisa membangun, bukan menghancurkan. Saudara, seringkali mungkin kita nggak bisa membunuh orang secara fisik. Seringkali kita berkata kita bangga, kita bukan pembunuh. Kalau saudara melihat orang membunuh masuk penjara, saudara, ih jijik, dia membunuh ya, jahat orangnya. Tapi sebenarnya kita nggak sadar, kita seringkali membunuh orang dengan perkataan. Seperti yang saya katakan contoh ini. Orang tua sudah membunuh karakter anak ini. Membunuh kehidupan anak ini untuk bertumbuh menjadi anak sesuai dengan firman kehendak Allah. Tapi sudah dibunuh oleh orang tua. Ini pembunuhan. Pembunuhan gak berdarah. Pembunuhan gak berdarah itu sadis saudara. Sebab itu kan sekarang ada hukum kan. Bisa orang dihukum, bisa dihukum bukan enggak, walaupun enggak ada tindakan, tapi perkataan itu bisa dihukum. Sudah ada undang-undangnya. Perkataan. Jadi orang bisa menghancurkan orang, membuat jiwanya goyah karena perkataan. Tapi dengan perkataan juga kita bisa menenangkan orang. Kita bisa menghibur orang. Kita bisa menasihati, membangun, memulihkan orang dengan perkataan. Dan yang Tuhan mau seperti ini, bukan membunuh, menghancurkan, tetapi Tuhan inginkan supaya setiap perkataan yang keluar itu dapat membangun, menghibur, memotivasi orang. Jadi saya mau katakan bahwa perkataan itu punya potensi untuk menghancurkan dan membunuh. Jadi jangan main-main dengan perkataan yang kita anggap itu sudah biasa. Oh biasa. Kata-kata yang seringkali menyakitkan orang, asal bunyi. Nggak tahu itu sudah sakit, kata-katanya menyakitkan atau enggak, dia nggak peduli. Seringkali kita kan lakukan ini. Mungkin juga kita nggak langsung datang ke orang itu. Lalu katakan kamu maki-maki dia dan segalanya. Tapi seringkali lagi model sekarang. Dan ini lagi model seluruh dunia. Gosip. Gosip semakin digosok, semakin, aduh tahu semua. Luar biasa. Gosip itu kata-kata yang dia keluarkan gak benar sebenarnya. Dia menjelekkan orang, tujuan apa? Supaya orang lain menilai orang itu negatif dan dia itu baik. Itu tujuannya orang yang bergosip. Tujuannya ini. Bergosip padahal itu nggak betul, nggak benar. Hati-hati, saudara, gosip itu juga sama dengan saudara sedang mengata-ngatain orang yang nggak benar, menjatuhkan orang, menghancurkan orang di belakang. Kalau sudah begini, hati-hati. Yang begitu jarang bapak-bapak.
Saya nggak pernah lihat bapak-bapak. Nggak, jarang lihat. Tapi yang begitu-begitu saya lihat tuh, aduh. Siapa? Hah? Kok nggak ada suara? Yang begitu kebanyakan siapa ya? Mak-mak, masa emak? Mak sudah tua dong. Perempuan, wanita. Ada wanita nggak di sini? Kayaknya nggak ada, semua sini pria. Aduh. Jemaat semua di sini pria, semua wanita nggak ada. Jarang saya melihat ada bapak-bapak. Tapi kalau wanita, lalu tambah lagi satu, tambah lagi satu. Aduh, luar biasa. Hati-hati. Mungkin saudara nggak langsung mengatakan itu kepada orang. Tapi waktu saudara bergosip mengatakan jelek, itu sudah mengatai orang yang jelek. Dan orang bisa aja percaya. Sehingga mungkin pada waktu kita menggosipkan dia, yang mendengar itu mulai berpikir, oh masa sih dia begitu? Kok dia seperti itu? Akhirnya kita juga bisa terpengaruh loh. Oh ternyata. Betul. Seringkali mungkin gosip, aduh kamu jangan dekati dia. Orangnya itu aduh parah sekali. Dia tuh suka menjelekkan orang. Orangnya itu suka nakal. Suka mengambil barang orang. Suka pinjam-pinjam. Padahal sebenarnya nggak betul. Itu dia cuma karang-karang gosip. Karena mungkin dia lihat keberhasilan, dia iri kepada keberhasilan. Sehingga dia mulai cari-cari kata-kata bagaimana menjelekkan orang itu supaya orang menilai dia jelek di orang yang diomongin jelek dan dia yang baik. Saya minggu sore berbicara tentang iri hati. Iri hati itu dampaknya luar biasa. Saudara, karena dia iri keberhasilan orang, dia nggak bisa lihat orang beruntung, orang sukses, mulai dia gosip. Padahal nggak benar. Sehingga bisa-bisa juga orang yang kumpulan bergosip-gosip itu bisa terpengaruh. Sehingga mungkinnya tadinya baik, tahu-tahu orang itu berubah dalam hati. Kenapa orang ini berubah ya? Karena sudah ada gosip yang masuk di telinga dia. Dapat mempengaruhi. Sehingga dia lebih berhati. Memang gak apa-apa lebih berhati-hati. Tapi sehingga dia sudah gak mau temanan. Kalau diajak pergi sudah gak mau. Karena sudah terpengaruh dengan gosip. Yang gak benar. Sebab itu jangan berkawan dengan orang tukang gosip. Kalau ada di antara kita yang sudah mulai gitu-gitu. Itu namanya tukang gosip. Firman Allah katakan lebih saudara jangan berkawan. Nanti lama-lama saudara jadi tukang gosip. Iya. Mengatai orang yang gak benar. Gosip itu kan mengatakan orang yang sebenarnya nggak seperti itu, nggak benar. Sebab itu saudara hati-hati. Saudara setiap perkataan itu saudara harus jaga. Tuhan mengaruniakan kita kemampuan untuk bicara, bukan untuk menjelekkan orang, menggosip orang, menghina orang, memojokkan orang, mengata-ngatai orang. Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia untuk bicara supaya perkataan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, membangun orang, menasihati orang, menghibur orang. Itu. Saudara bersyukur saudara Tuhan cuma ciptakan satu mulut. Kalau sampai 5 kacau. Tuhan tahu menciptakan manusia. Kalau sini sudah mulut, sini mulut, sini mulut, sini mulut, aduh, jadi gila orang mau dengar. Karena bingung. Jadi Tuhan karuniakan kita mulut kita pakai bukan untuk menjelekkan orang, untuk mengatai orang, untuk mengatakan kata-kata yang memojokkan orang, menggosipkan. Tidak, tapi yang Tuhan mau bagi kita. Pergunakan kata-kata itu untuk membangun, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menceritakan tentang kasih Allah, untuk menceritakan kebaikan Allah. Ini yang kita harus pakai mulut kita. Saking sudah capeknya saudara, dia terlalu banyak ngomong. Sampai kalau malam mulutnya harus dipijit. Kalau terlalu banyak bergerak. Terpaksa kan dipijit toh. Nanti besok buat pakai besok. Dijaga dulu dipakai besok. Besok kan pagi-pagi apalagi dia mau ngomong. Sebab itu Matius pasal 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22.
Tolong ditampilkan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara melihat kebenaran ini. Jadi saudara, kata-kata yang sia-sia, yang keluar, itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan, mereka harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya kan dihukum. Jadi orang yang nggak menjaga mulut, sama artinya saya mau ngomong ya, maaf ya, masuk neraka. Itu betul toh? Karena dikatakan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Toh, seringkali anak kecil kan suka begini. Mama itu kalau ngomong hati-hati lo masuk neraka. Seringkali kan anak kecil kan suka gitu diajarin sama mungkin guru-guru sekolah. Anak-anak kalau bicara hati-hati ya, mulut ini harus dijaga. Jangan ngomong sembarangan, nanti masuk neraka. Setelah dia pulang dia bilang begini, Mama kalau bicara hati-hati masuk neraka. Kalau sudah ada anak ngomong begitu luar biasa. Ya, nggak ada anak-anak yang bilang begitu sama orang tua? Nggak ada ya? Aduh orang tua sini hebat-hebat, luar biasa. Mudah-mudahan nggak ada terus. Jadi saudara melihat sama seperti itu kata Tuhan. Buat apa saudara ke gereja tiap hari? Duduk kayak malaikat. Kalau sudah nyanyi minta ampun loncat 3 meter ke atas. Sampai tetangga di samping tuh sampai begini-begini. Karena luar biasa, tepuk tangan dia nggak lihat orang. Dia pukul begini. Lebih baik olahraga senam pagi. Tapi mulut nggak dijaga, percuma. Betul nggak? Percuma kan? Supaya dilihat orang, oh rohani ini. Nggak tahu rohana. Jadi saudara, mulut ini harus dijaga. Jadi karena mulut jiwa binasa. Jadi kalau mau jaga semua. Jangan cuma jaga satu tok, jaga semua. Nah tentunya kita harus tahu bagaimana cara menjaga mulut. Saya akan terus. Mazmur 12 ayat 36 dan 37. Matius bukan Mazmur. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata, tolong Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Terus, karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan dan menurut ucapan engkau akan dihukum. Jelas ya firman Allah ya, saya nggak karang. Semua di Alkitab pasti ada ayat ini, nggak mungkin nggak ada. Jadi tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada waktu hari penghakiman. Jadi pada waktu hari penghakiman, mulut kita juga Tuhan lihat selama ini apa yang kita bicara. Kan seringkali kita suka katakan ke anak-anak kita, hati-hati bicara nak, Tuhan punya buku besar. Tiap hari dia tulis apa yang kita bicara, makanya bicara baik ya, itu bagus. Itu bagus. Tapi kita kan bukan anak sekolah minggu. Saya bisa katakan, hati-hati Bu berbicara ya Bu. Tuhan punya buku besar. Udah terlambat. Sebab itu kalau sekarang kita mendengar, ya kita berubah. Kalau bicara-bicara yang lalu yang enggak benar asal ucap, kita harus berubah sekarang. Hidup kita harus sesuai dengan firman. Bukan firman yang sesuai dengan kita. Enggak ada modelnya firman sesuai dengan kita. Kita yang harus sesuaikan dengan firman. Firman Allah mau seperti apa, itu kita ikuti. Bagaimana cara kita berbicara, ikuti aja. Ikuti aja. Karena menurut ucapan kamu dibenarkan, menurut ucapan kamu akan dihukum. Jadi Tuhan juga tidak biarkan semua kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita itu dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah. Sebab itu ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Betul nggak? Seringkali itu makan ke kita. Jadi saudara jangan asal bunyi. Bicara itu harus pikir terlebih dahulu. Saudara harus mengatakan hal-hal yang baik. Jangan sampai kata-kata menyakitkan, menyinggung, menghancurkan orang. Saudara tahu banyak sekali keluarga yang hancur karena perkataan. Banyak sekali. Keluarga yang hancur karena perkataan, karena suami istri tidak menjaga perkataan. Suami istri tidak menjaga perkataan. Istri itu kalau bicara kepada suami itu kasarnya minta ampun. Betul. Saudara, banyak keluarga hancur karena suami nggak tahan perkataan istri yang, tiap hari itu kata-katanya yang keluar nggak pernah lembut kepada suaminya, selalu kasar. Suaminya selalu diomelin, suami selalu dikatakan nggak benar. Pokoknya ada aja yang dia katakan kepada suami, apalagi saudara mulai pagi. Pokoknya dia berhenti kalau sudah mau tidur. Kalau sudah ngorok, bukan mau tidur aja kalau masih sedikit-sedikit, masih. Tapi kalau dia sudah ngorok, sudah nggak bisa berbicara, ya sudah, dia akan berhenti. Sampai ada suami nggak kuat menghadapi istri yang terlalu luar biasa. Kalau cerewet mungkin ada yang baik, mungkin cerewet karena menasihatin, Pak jaga kesehatan, nggak boleh makan lemak ini, ya nggak apa-apa lah. Seringkali juga suami kalau bolak-balik itu kan kesel toh. Udah tahu bolak-balik ngomong aja. Tapi seringkali kata-kata yang dikeluarkan itu enggak sia-sia. Kata-kata yang enggak benar. Yang mulai menyakitkan, kamu apa, segala macam. Pokoknya mulai pagi sampai dia ngorok baru dia berhenti. Kata-kata kotor, kata-kata kasar. Seringkali mengatakan suaminya bodoh, goblok kamu. Cuma bisa makan tok kamu. Cuma badannya gendut. Seringkali kan kita seperti itu. Apalagi kalau ekonomi suami itu lebih rendah dari istri. Aduh parah. Dia kan mentang-mentang suaminya ekonomi lebih rendah. Atau mungkin hari ini suami lagi gak bekerja. Lagi cari-cari pekerjaan yang belum dapat. Ya ini jadi sasaran istri. Gak boleh salah sedikit itu. Langsung. Makanya kamu goblok. Makanya kamu bodoh, cuma tahu makan, cari kerja sana. Kalau ngomong teriak sampai tetangga 5 meter ke sana masih dengar. Karena terlalu melengkingnya. Sampai orang kalau lewat tetangga mungkin ada orang lewat jalan, apa pikir berantem, padahal apa? Ini yang dikatakan goblok, bodoh. Ini kan kata-kata yang menyakitkan, yang tidak menjaga saudara, tidak menjaga. Bahkan lebih kasar lagi saudara, ada istri yang kalau berkata kepada suami, aduh parah. Dia maki-maki suaminya. Maki. Saya mau ngomong di sini saya juga malu. Betul. Tapi kalau bisa jangan sampai ada istri yang model kayak begini ya. Kalau ada bapak-bapak punya istri kayak begini, bapak-bapak harus berdoa puasa. Mudah-mudahan dengan dia dengar firman Allah, dia pulang dia berubah. Dia akan diam. Tapi bahaya juga kalau sudah diam terus. Ditanya, ya repot. Iya kan bahaya juga. Jadi ibu-ibu, kalau ada suami-suami seringkali kasihan gak tahan dengan kata-kata istri. Aduh parah, memang parah. Sebab itu saudara, apa yang Amsal katakan? Amsal 21 ayat 19. Amsal 21 ayat 19. Tolong ditampilkan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini ada ayatnya, bukan gak ada. Ya, ibu-ibu tahu nggak ayat ini? Ibu-ibu tahu nggak perempuan bukan ibu-ibu, tapi perempuan, semua perempuan. Tahu nggak? Oh nggak ada yang bilang tahu. Nggak pernah baca ya? Nggak pernah? Oh sekarang kita sudah baca. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Yang saya dengar suaranya yang lebih besar bapak-bapak. Perempuan,
lebih baik gini, mau keluar takut, ditahan-tahan, lebih baik. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak stop, nggak usah bicara ibu-ibu aja. 2, 3. Amin. Katakan amin. Ibu-ibu yang bukan bapak-bapak. Amin. Oh, luar biasa. Berarti bapak-bapak aman. Aman. Aman, pulang aman, gak usah takut. Saudara bukan berarti, saudara lihat. Kata firman Allah, kata Amsal lebih baik tinggal di padang gurun. Aduh, bayangkan. Firman Allah tidak mengajarkan kita untuk bercerai, gak boleh. Walaupun istrimu cerewet, kalau bicara tuh luar biasa, tetap gak boleh bercerai suami istri. Terima apa adanya. Makanya dulu pacaran dia banyak mulut atau enggak? Kalau sudah tahu dia banyak mulut, saudara pikir-pikir, bagaimana nanti menikah? Ini aja belum kawin sudah begini, apalagi? Jadi kan saudara harus terima resikonya, ya sudah terima dia, terima segalanya. Walaupun dia dari pagi masih tidur sudah ngoceh, hey, masih di tempat tidur. Sudah begitu saudara harus terima semuanya, nggak boleh bilang, oh saya nggak cocok sama dia karena terlalu cerewet, saya nggak kuat. Loh, dulu masa nggak tahu cerewet? Apa langsung hari ini ketemu besok kawin? Iya, ya kalau seperti itu ya saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi itu salah sendiri, siapa suruh hari ini ketemu besok kawin? Ya nggak ada model kayak begitu, nggak ada di dunia. Ketemu hari ini besok kawin ya, besok kawin, nggak ada, ya. Jangan mau model seperti itu, nanti kita yang susah setelah menikah. Ya saudara, Tuhan nggak pernah ajarkan, tapi maksud Tuhan daripada mendengar kata-kata yang sia-sia ini lebih baik. Mungkin betul juga dia tinggalkan. Banyak kan suami-suami begitu. Kalau dia lihat istrinya sudah ngoceh kata-kata yang dia tinggal, dia pergi. Waktu dia pergi istrinya lebih, kemana kamu? Ah, betul, dikejar sampai jalan raya. Hei, kamu kemana? Aduh, ada istri model begitu ya. Minta ampun ya, keterlaluan itu betul-betul harimau itu. Mulutmu seperti harimaumu. Itu kan. Suaminya gak perlu dia pergi. Maksudnya suami bukan tinggalkan dia, pergi daripada ribut, lebih rame, ya gak apa-apa, menenangkan diri dulu. Amin. Menenangkan diri dulu, nanti kalau dia rasa-rasanya, sudah aman. Dia pulang. Baru dia pulang, dia masuk pelan-pelan lagi. Jangan sampai istrinya tahu. Waktunya istri tahu dia sudah datang. Hah? Kamu dari mana? Mulai. Akhirnya suaminya berpikir, oh begini. Ternyata karena firman Allah katakan gak bisa cerai. Saya pulang kalau dia sudah ngorok. Iya. Seringkali kan ada yang suami-suami pulang sudah ngorok. Setelah bilang, istri datang mengeluh. Suami saya gak pulang-pulang. Padahal sebenarnya gak pulang karena ulahnya dia sendiri. Coba dia diam, setiap kata yang keluar berhikmat. Suami kan senang pingin cepat-cepat pulang ke rumah karena mendengar suara istri yang merdu. Apalagi pada waktu suami pulang, istrinya lagi nyanyi, mari kita bersukaria. Aduh, hebat. Jadi suami kepingin cepat-cepat pulang karena mendengar suara istri yang merdu, walaupun fals gak karuan. Tapi karena dia ingin sekali mendengar bagaimana istri menyambut saya dengan luar biasa, suami walaupun belum waktunya, belum jam 5, time card-nya harus diginiin kan. Harus time card, tag jam 5. Dia cepet, kok lama sekali jam 5, lama sekali. Karena kepingin cepat-cepat pulang ke rumah. Tapi jangan sampai, saudara, time card sudah mau jam 5, harus teklek. Duh, mau kemana lagi saya ini. Jadi pura-pura sibuk di kantor. Walaupun tidak ada kerjaan, dia kerja sendiri di kantor. Atau enggak dia pergi keluyuran, enggak tahu kemana. Dia sudah kira-kira, aduh sudah tidur dia. Sudah tidur, baru dia kembali. Nanti pagi-pagi sebelum istrinya bangun, dia cepat-cepat pergi lalu pergi. Jadi nggak pernah ketemu. Karena apa? Terlalu cerewet. Omongan nggak jelas. Omongannya selalu sia-sia. Menyakitkan suami. Jadi istri-istri harus juga menjaga mulut ya. Karena ini penting. Ini kan contoh yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Jadi daripada ribut mungkin suami, lebih baik saya pergi aja dulu. Nanti kalau sudah tenang dia pulang. Tapi bukan berarti bahwa ya ceraikan, tinggalkan. Dia sih nggak boleh lah, walaupun istri kita tuh cerewet kayak luar biasa cerewetnya, tetap nggak boleh ya, tetap pulang. Ya sudah, kalau seandainya supaya nggak tahan karena nggak tahu mau kemana, mau duduk-duduk di mall juga nggak mungkin, mau pergi ke kafe uangnya pas-pasan mungkin, bagaimana? Masa mau duduk di pinggir jalan?
begini. Ya sudah, pasang aja ini di dalam telinga. Headset. Benar lagu keras-keras. Jadi walaupun isinya, jadi dia dengar lagu, dia nggak kedengaran isinya ngoceh. Lalu isinya ketawa, apa kamu? Apa yang di telinga? Dengar, cepat cabut. Aduh, ada istri model begitu, sampai begitu ada. Aduh parah. Ini hidup kayak di neraka. Ya, jangan sampai kita menciptakan rumah tangga kita kayak di neraka ya, ibu-ibu. Tetapi saya mau katakan, banyak sekali dalam Alkitab menceritakan tentang wanita, bagaimana cara wanita berbicara, menjaga mulut. Selalu banyak sekali ayat-ayat tentang wanita. Tapi tentu bapak-bapak berkata, oh kalau pria nggak ada yang cerewet. Duh, parah lagi kalau pria cerewet, itu keterlaluan. Soalnya tahu kan ada penemuan katakan bahwa wanita satu hari 20.000 kata ya. Kalau laki-laki 7.000 kalau nggak salah. Ya toh? Jadi kalau sampai 20.000 kata dia harus keluarkan. Dia sudah nggak tahu kata apa lagi saya mau keluarkan. Jadi semua hal-hal yang nggak penting dikeluarkan karena 20.000. Kalau laki-laki 7.000. Sebab itu memang laki-laki perempuan kan beda. Perempuan lebih banyak bicara dari laki-laki. Karena ini penelitian seperti itu. Tapi saudara tahu, bukan berarti laki-laki juga nggak banyak bicara. Ada laki-laki yang luar biasa. Udah parah. Dia memang jarang-jarang bicara. Tapi kalau bicara, kenanya sampai di dalam. Menyakitkan. Bagaikan api pedang yang menyakitkan. Sampai ada istri mengeluh. Saya nggak kuat dengan omongan suami. Saya nggak kuat, saya harus tinggalkan, bercerai gara-gara omongan suami. Kalau suaminya marah kepada istri, semua binatang di kebun binatang Ragunan. Mana ini? Wonosobo itu keluar. Semua hal-hal yang pokoknya bilang, kamu perempuan, aduh saya mau katakan, perempuan gak benar, lontek lah. Loh iya betul. Bajingan kamu, bangsat kamu. Gak pantas diucapkan di sini, tapi saudara harus tahu. Sampai kalau bicara itu terus menerus, begitu luar biasa. Sangat mematikan, jadi senjatanya dia, pelurunya dia itu hebat. Walaupun mungkin wanita kalau kasih peluru kecil-kecil, pelurunya kecil-kecil. Tapi kalau laki-laki kasih pelurunya bukan kecil, besar, bom besar. Jadi satu kali tembak memang mati. Istrinya mati. Karena kata-katanya. Sampai keluarganya diikut-ikutkan. Memang kamu apa? Kalau nggak kawin sama saya, kamu nggak senang kayak gini. Udah bersyukur kamu ada di sini. Keluargamu kere. Lah betul ini nggak bohong. Kamu apa? Orang miskin, dihina-hina. Ada yang suami model begitu loh. Dan memang di Alkitab juga ada. Kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal 25, 2 dan 3 tentang Nabal. Nabal firman Allah katakan, mari kita baca. Nabal pasalnya, 1 Samuel 25 ayat 2. 1 Samuel 25 ayat 2. 1 Samuel 25 ayat. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada waktu penguntingan bulu domba. Lalu ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan ini bijak, cantik, tetapi laki-laki ini kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang dari keturunan Kaleb. Ini ada di firman Allah, bukan gak ada cerita ini ya. Jadi bapak-bapak jangan bangga, ini ada. Kalau bapak-bapak model kayak Nabal, ini Nabal. Nabal ini sudah kata-katanya kasar. Contohnya kan kita melihat dia apa yang dia katakan kepada Daud. Untung dia dapat istri yang bijak. Sebab itu kalau ada suami-suami yang kayak Nabal modelnya, istri harus bijak. Jangan jadi istri yang gak bijak. Pada waktu hamba-hamba Daud datang bertemu, yang dia katakan hal-hal yang menyakitkan. Daud sebagai raja melihat anak buah digituin marah. Tapi istrinya pasang badan. Pada waktu Daud datang untuk bertemu dengan Nabal, istrinya yang bagaimana Daud? Dia langsung siapkan semua makanan. Supaya orang yang datang ini untuk mungkin mau memukul Nabal dan sebagainya, itu nggak jadi karena istri di depan. Jadi istri harus bijak ya, jadi istri bijak, jangan komporin suami.
Ada suami membunuh gara-gara istri ngomporin dia. Iya, dan ini betul terjadi, bukan nggak betul terjadi. Kenapa suaminya bisa membunuh? Istrinya itu keterlaluan. Dia suka panas-panasin suaminya. Sampai suaminya sakit hati, dia bunuh tuh orang. Jadi harus istri bijak ya. Kalau ada suami yang suka emosi kayak Nabal, saudara harus menjadi Abigail. Betul nggak? Abigail ini perempuan cantik dan juga bijak. Jadi cantik luar, cantik dalam. Bukan cuma luar yang cantik. Saya bilang kepada anak muda, cari cantik di dalam bukan di luar. Lalu apa yang anak muda jawab? Tante, kalau luar itu bisa dirubah operasi plastik di Korea sama Cina itu luar biasa. Tapi dalam, maksudnya kalau dalam itu katanya nggak kelihatan, tapi luar kelihatan. Katanya dia gitu. Kalau dalam nggak kelihatan. Jangan cari cantik yang di dalam. Kalau luar tuh gampang. Sekarang gampang. Hidung pesek nggak ada, bisa jadi kayak begini. Mata yang nggak ada begini, bisa belok kayak begini, kayak matahari. Bisa. Iya bisa. Sekarang lagi tren. Ya. Apa saudara mau, kalau dagu saya nggak ada, saudara mau panjang begini, bisa. Betul kan? Betul, ada nggak? Mana ada nggak kerja di salon kecantikan? Ada. Oh Bu Yeni ya. Bu Yeni punya anak kerja di salon kecantikan. Iya. Yang kulitnya kayak aspal, bisa sekarang. Betul. Kalau lalat nyamuk hinggap, kepeleset dia karena terlalu licin. Ada, bisa sekarang, bisa. Bisa dibikin. Jadi kita harus cari cantik di dalam. Nah Abigail ini, jadi dia luar dalam cantik. Tentunya anak-anak muda pasti berdoa kalau bisa luar dalam cantik ya. Tapi seringkali anak muda itu seringkali buta, cuma lihat luar, dalam nggak lihat. Mau ada ulat, mau ada harimau, dia nggak peduli. Nanti aja gampang kalau udah kawin. Nanti kalau nggak cocok ganti lagi. Padahal kita tahu kan perkawinan cuma 1 kali seumur hidup, nggak pakai 2 kali ya. Ya kita kan tahu firman Allah. Jadi saudara Nabal seperti ini, dia jahatnya minta ampun. Saudara, ada laki-laki yang luar biasa mulut. Nggak bisa istrinya apa aja, dia mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, menyakitkan. Lebih parah lagi, ada laki-laki bukan cuma mulut yang bermain. Bukan cuma mulut yang kaki tangannya juga. Aduh parah, ini parah, lengkap, sempurna. Jangan sampai ada laki-laki, kalau saudara mungkin berpikir, dia gak cuma mulut, tapi hatinya baik. Kan seringkali kan orang suka gitu. Saya mau katakan itu nggak betul. Kalau dia cuma mulut tapi hatinya baik. Karena semua keluar dari dalam. Betul nggak? Apa yang dia ucapkan itu dari dalam keluarnya. Bukan tahu-tahu muncul sendiri. Ngoceh sendiri. Enggak. Itu kan dari dalam. Meluap ke mulut, meluap ke tindakan. Jadi kalau ada katakan dia memang mulutnya jelek tapi hatinya baik. Nggak ada. Pasti hatinya juga jelek. Nggak ada. Jadi kalau ada begitu nggak usah ya. Nggak usah ngomong-ngomong. Dia itu baik loh. Hati memang dia mulutnya. Nggak ada istilah mulut. Tetap dia jelek. Karena semua dari hati keluar. Firman Allah katakan bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Amin. Minggu sore kan saya sudah kasih pelajaran ini. Menajiskan bukan masuk. Kalau kita makan apa saja nggak masalah, langsung ke usus sudah dibuang. Tapi yang keluar ini, aduh parah. Itu benar-benar begitu menyakitkan orang. Jadi Yesus katakan kepada murid-murid bukan yang masuk tapi yang keluar. Jaga setiap apa yang keluar dari bibir ini. Sebelum keluar dijaga, difilter dulu, difilter. Apakah ini baik atau tidak? Kalau enggak jangan keluarkan dulu, tahan. Sebab itu perlu hikmat. Di Amsal belajar tentang hikmat. Bagaimana manusia berhikmat. Orang yang berhikmat dia tahu cara berbicara. Dia tahu cara membawa diri. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Itu ada orang yang berhikmat. Dan situ saudara sudah pelajari. Sepanjang 2 bulan atau 1 bulan saya lupa. Bicara tentang hikmat. Ini penting, di hikmat banyak sekali hal yang perlu dia. Jadi saudara melihat ada juga laki-laki yang seperti itu. Sampai istri-istri gak tahan, ngadu. Gak kuat tante. Ada dia memang diam. Jarang bicara, tapi kalau bicara aduh tante luar biasa. Seperti bom. Jarang bicara, memang betul laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Memang jarang, tapi 1 kali keluar bicaranya itu, perkataannya itu benar-benar menghancurkan. Sampai berkeping-keping, gak ada bekas orangnya. Kayak bom waktu kapan tuh orang membom tinggal piung-piung. Itu. Jaga mulut laki-laki. Biar taruh mulut ini dengan urapan Tuhan. Supaya setiap keluar dari mulut kita itu kebenaran.
Mulut kita itu dapat bersaksi tentang Tuhan. Mulut kita menyampaikan kebenaran, firman Allah. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan ciptakan mulut supaya dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan mulut kita memuliakan Allah. Dengan mulut kita bisa nasihatin orang. Dengan mulut kita bisa membangun orang. Dengan mulut kita bisa menyembuhkan jiwa yang hancur. Dengan mulut kita bisa menghibur dia. Dengan mulut kita bisa memberi kekuatan. Kita memberi motivasi dengan perkataan. Semua dengan perkataan. Sebab itu firman Allah katakan bahwa Matius pasal 15 ayat 11, baca aja. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Harus dijaga. Dan semuanya itu, saudara, bagaimana cara ya saya menjaga mulut saya? Apa saya pakai gembok? Sini. Jadi kalau mau bicara buka gemboknya. Percuma. Saudara mau pakai gembok yang besarnya seperti besar gembok kapal. Percuma. Yang saudara harus rubah hati. Dari hati kita berbicara, dari hati kita bertindak. Jadi sumbernya ada di hati. Sebabnya kan Amsal katakan, Amsal 4 ayat 23, bahwa jaga hati karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi hati ini yang perlu dijaga. Kalau hatinya semuanya baik, maka yang keluar baik. Hati ini bagaikan tempat penyimpanan barang. Jangan simpan barang-barang yang najis, kotor, barang-barang rombeng, barang-barang yang tidak berguna di hati saudara. Kalau saudara simpan itu di hati, maka akan keluar itu. Tapi saudara simpan kebenaran, simpan firman, maka itu akan keluar. Di hati ini saudara bagai tempat penyimpanan yang lagi antri. Sewaktu-waktu kita butuh, maka itu akan keluar. Baik tindakan maupun perkataan. Kalau kita simpan hal yang baik dalam hati, semua kebenaran, janji Allah di hati, kebenaran, maka itu lagi diantri dalam janji. Sewaktu-waktu butuh, orang lain membutuhkan, kita keluarkan. Dengan menasehati, dengan membangun, memberi motivasi, membuat dia terhibur. Tapi kalau jelek, itu lagi antri di dalam. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, itu juga keluar. Akan menghancurkan orang, menghina orang, mengejek orang, menekan orang. Itu semua ada di hati. Sebab itu hati ini tempat penyimpangan hal-hal yang baik. Firman Allah Mazmur pasal 119 ayat 11 berkata. Mazmur 100 yang ke-19 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku simpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini yang pemazmur katakan. Jadi di hati daripada pemazmur dia simpan janji-janji Tuhan. Supaya apa? Enggak berdosa. Ini yang saudara simpan. Jadi kalau saudara ingin supaya mulut saudara baik, mengeluarkan hal-hal yang baik, simpan barang-barang yang baik di hati. Barang-barang yang berguna, yang punya kualitas. Tapi kalau simpan barang rombengan, mestinya dibuang, sudah simpan-simpan bikin sampah rumah. Banyak tikus. Saya di rumah kalau barang-barang sudah pakai buang, rombeng. Gak ada saya simpan-simpan. Bikin tikus. Bikin rumah kotor. Itu pun dalam hati simpan barang-barang yang baik. Yaitu kebenaran, janji Tuhan. Kalau simpan ini di hati, maka ini akan keluar dengan sendirinya. Mulut kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar. Hal-hal kebenaran. Saudara, firman Allah katakan biarlah kita mengeluarkan kata-kata kita itu membangun orang. Firman yang keluar. Firman. Saudara bisa dengan mulut saudara pakai bisa menyampaikan nasihat, berfirman kepada orang. Saudara bisa memuliakan Allah, memuji Allah. Saudara bisa menyembah Allah, semua pakai mulut. Perkataan. Tuhan terima kasih perkataan. Semua perkataan. Bagaimana kita menjaganya? Saudara harus, hati ini harus terlebih dahulu diubah. Hati harus dibaharui, hati harus disucikan. Sebab itu firman Allah katakan berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Mereka yang suci hati, kata firman Allah, mereka akan melihat Allah. Tapi kalau hatinya nggak suci, tentu perbuatan nggak suci, kata-kata nggak suci, tindakannya nggak suci, semua nggak suci. Bagi orang seperti ini jangan pernah mimpi akan melihat Tuhan. Jangan pernah mimpi. Sia-sia saudara ke gereja. Tapi hari ini saya katakan tidak sia-sia. Saudara di tempat ini mendengarkan firman Allah. Artinya Tuhan ingin supaya kita hidup menurut firman. Pakai mulut kita untuk memuliakan Allah ya. Stop bergosip. Stop menciptakan jelek orang. Stop menghina orang. Stop kata-kata yang sia-sia. Suami, kepada istri, kepada anak. Stop berubah. Jadi mulai hari ini apabila sebentar kita keluar, kita akan mengatakan hal-hal yang membangun. Firman yang keluar. Amin. Apa yang keluar? Firman. Ini firman ini luar biasa. Dia dapat merubah. Penuhi hidupmu dengan firman. Saya percaya semua kita yang ada akan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.